Hei, yang disalib itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ngerti? Yang disalib itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Itu yang disalib. Yakin Anda masih mau menggunakan kata menjadi? Ade, itu kan bahasa Indonesia, bukan bahasa Arab, bukan bahasa Inggris, bukan bahasa Jerman. Itu bahasa Indonesia, bahasa ibu, bahasa kita sehari-hari. Masa nggak ngerti? Bukan semua orang, ini Yesus berkata ya, Yesus berkata begini. Bukan semua orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, masuk ke dalam kerajaan surga. Tetapi orang yang melakukan kehendak Bapakku di surga. Nah, nggak bisa kamu artikan itu. Tidak semua orang, ya. Jadi contohnya begini. Tidak semua orang di Jakarta kena corona. Ada yang kena corona, ada yang tidak. Jadi tidak semua orang berseru kepada Tuhan itu masuk surga. Berseru kepada Yesus Tuhan itu masuk surga. Ada yang masuk surga, ada yang tidak. Jadi nanti dibedakan mana yang masuk surga itu, mana yang tidak. Itu kan bahasa Indonesia. Coba artikan dulu ini. Tidak semua orang penduduk Jakarta kena corona. Artinya itu ada yang kena corona, ada yang tidak corona. Tidak semua orang yang berseru kepada Yesus Tuhan, Tuhan masuk ke dalam surga. Artinya ada yang masuk surga, berseru kepada Tuhan, berseru Tuhan kepada Yesus, ada yang tidak masuk surga. Itu artinya. Anda yakin masih mau menggunakan kata menjadi manusia? Bukankah tempo hari dulu kalau nggak salah 4 bulan yang lalu kita sudah bahas ini, dan Anda katakan itu tidak cocok. Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Dari dulu sampai saat ini tidak pernah berubah. Tidak ada bahasa yang pas untuk menggunakan kata-kata yang bisa digunakan untuk menyatakan Tuhan menjadi manusia atau Tuhan menjelma menjadi manusia. Tidak ada. Kalau menjelma itu, misalnya Tuhan menjelma menjadi manusia, habis Tuhan itu tidak ada lagi Tuhan karena sudah jadi manusia. Atau Tuhan menjadi manusia, habis juga Tuhan itu tidak ada lagi Tuhan. Tapi tidak ada kata-kata yang pas dan cocok digunakan ke situ. Tetap juga digunakan menjadi manusia. Tapi bukan habis. Makanya Tuhan itu adalah Tuhan yang ajaib. Tuhan yang menjelma menjadi manusia itu adalah tidak semua habis jadi manusia. Tidak tahu, otak dan logika kita, otak dan logika saya juga tidak mampu menjelaskan itu. Tapi Yesus itu adalah Tuhan yang menjadi manusia. Tidak ada bahasa kata-kata lain yang bisa saya gunakan untuk menggantikan menjadi itu. Baik, Anda dengarkan poin saya sampai selesai. Dia dulu. Kalau Tuhan menjadi manusia, saya beri analoginya. Jikalau kepompong menjadi kupu-kupu, lantas kepompong itu sudah tidak ada lagi. Atau jikalau ulat menjadi kepompong, lantas ulat itu sudah nggak ada lagi. Tapi pada faktanya kalau Anda katakan Allah menjadi manusia, tapi pertanyaan saya, kenapa masih ada Allah di langit di saat Yesus di bumi dibaptis? Katanya kan sudah menjadi manusia. Makanya saya tanya Anda, apakah Anda masih yakin untuk menggunakan kata menjadi? Itu loh. Lah, kalau Anda katakan tidak ada bahasa yang pas untuk menjelaskan ketuhanan Yesus, lantas Anda menjelaskan ketuhanan Yesus, Anda menginjili orang, menjelaskan ketuhanan Yesus dengan menggunakan bahasa apa coba? Ntar saya balik lagi, saya mau beli rokok dulu. Saya sudah jawab, Bang Heri itu. Saya sudah jawab. Masalah menjadi dan menjelma. Itu diprotes sama dia. Jangan gunakan kata menjadi atau kata menjelma. Dulu menjelma. Ya. Tuhan menjelma menjadi manusia. Tidak ada kata ganti menjelma. Supaya Tuhan itu masih ada sisa lagi di surga sana. Tidak menjadi manusia. Kalau sudah menjadi manusia, masih ada Tuhan. Jadi tidak cocok kata-kata menjelma. Juga tidak cocok menggunakan kata menjadi.
Karena memang Tuhan itu masih ada di surga, walaupun sudah menjadi manusia. Bukan seperti kepompong. Kalau kepompong menjadi kupu-kupu, kepompongnya habis, nggak ada lagi sisa. Tapi Tuhan itu beda. Tuhan menjadi manusia, Tuhan tetap masih ada, walaupun sudah menjadi manusia. Itu bedanya. Jadi Pak Heri tidak berterima menggunakan kata-kata menjadi atau menggunakan kata menjelma. Jadi kami harus gunakan kata menjadi dan katakan menjelma karena tidak ada kata-kata lain untuk pengganti itu. Halo Harry, sorry ya. Alkitab saya itu tidak memerintahkan saya untuk menyiarkan konsep ketuhanan, tidak. Tapi Alkitab saya itu memerintahkan saya untuk menyiarkan betapa besar kasih Tuhan kepada umat manusia dan mensiarkan bahwa Yesus adalah Tuhan yang maha pengasih dan maha penyayang. Itu yang disiarkan, bukan mengajarkan tentang ketuhanan, tidak ada. Makanya saya tidak mampu menjelaskan ketuhanan Alkitab itu, tidak ada, karena Alkitab tidak mengajarkan itu. Jadi hanya Al-Quran yang selalu mengkonsep-konsepkan Tuhan. Kalau Alkitab tidak. Alkitab perintahnya adalah beritakanlah Injil, artinya beritakan kabar keselamatan. Yesus telah mengampuni dan telah membayar hutang nyawa manusia akibat dosa itu. Itu saja yang disuruh. Tidak disuruh kami untuk menyiarkan konsep ketuhanan. Tidak ada konsep ketuhanan di dalam Alkitab. Lantas bahasa yang cocok itu yang seperti apa? Di saat Anda menginjili orang, menjelaskan konsep ketuhanan Yesus kepada orang yang berakal seperti saya, ya kalau kepada jemaat sampean ya silahkan, nggak masalah. Tapi kalau dengan saya atau dengan rekan-rekan muslim yang lain di sini yang berakal sehat, yang punya nalar, bahasa yang cocok itu seperti apa? Makanya saya katakan, apakah Anda masih yakin untuk menggunakan kata menjadi manusia? Sementara dulu 4 bulan yang lalu kita sudah bahas dan Anda sudah mentok. Anda tinggal katakan bahwa Anda cuma bisa katakan Tuhan itu ajaib, bisa di mana-mana saja, betul. Tapi yang menghilangkan keajaiban Tuhan itu adalah kitab Anda sendiri. Kitab Anda sendiri yang membatasi keberadaan Tuhan. Dikatakan satu berada di langit, satu berada di bumi. Artinya kitab Anda yang membatasi keajaiban Tuhan. Pak Lam Sandai Baho, jujur saya kangen sekali untuk dialog dengan Anda. Lumayan loh Pak Lam Sandai Baho, buat konten YouTube Anda H2H kita. Ayo fokus kepada saya. Ada voice note saya untuk Anda tadi di atas. Ya. Kalau Anda katakan tidak cocok bahasanya menjadi ataupun menjelma, lantas bahasa yang seperti apa yang Anda pakai untuk mendialogkan, untuk mensiarkan konsep ketuhanan Yesus kepada saya khususnya dan kepada para member-member di sini pada umumnya? Anda mentok kemarin katakan cuman bisa katakan itulah ajaibnya Tuhan. Justru saya katakan Bible Anda lah yang membatasi keajaiban Tuhan. Tuhan bisa di mana saja, tapi Bible Anda mengatakan Tuhan berada di satu tempat. Satu di langit, satu di bumi. Ya, membatasi keajaiban Tuhan ini adalah Bible Anda sendiri. Silakan. Ini logik sekali. Menurut perasaan saya sih, saya sehat. Tapi kan saya belum periksa dokter. Jadi, saya tidak tahu apa yang pasti. Tapi perasaan saya sehat kok, Hardi. Jadi, boleh kalau mau diskusi dengan saya. Saya tidak sakit. Perasaan saya sih. Kalau dalam sehat, mungkin Pak Hardi mau diskusi dengan saya. Kira-kira sampai, ini, sudah jam 21 ini ya. Oke lah, sampai jam 22 deh, saya kasih waktu, jam 22 saya bisa di sini. Padahal saya jam 21 harus tidur ini, tidak masalah. Lantas,
Kalau argumentasi Anda seperti itu, kenapa gereja mencetuskan konsep ketuhanan Trinitas atau sekarang diperkeren bahasanya menjadi Tritunggal? Kenapa itu? Kedua, bagaimana Anda mau mengenal Tuhan Anda? Bagaimana Anda mau mengenalkan Tuhan Anda kepada orang lain kalau Anda sendiri saja tidak mengerti tentang konsep ketuhanan daripada Tuhan Anda itu sendiri? Anda tidak bisa menjelaskan konsep ketuhanan Anda itu sendiri. Itu gimana? Nah, oke. Bagaimana Anda ingin mensiarkan betapa besarnya kasih sayang Tuhan, sementara konsep ketuhanan saja Anda tidak bisa jelaskan? Dasar daripada utama kita menerima bahwa keyakinan ini menjadi pilihan satu-satunya bagi kita adalah pilihan yang tepat, kita melihat dari konsep ketuhanannya, logik atau tidak, bisa diterima akal sehat atau tidak. Setelah itu baru kita, setelah akal sehat kita menerima tentang konsep ketuhanan ini, barulah kita melihat ajaran-ajaran yang dibawa oleh sebuah Alkitab itu sendiri, sebuah kitab suci itu sendiri. Ya. Yang terutama kali itu adalah tentang konsep ketuhanan Yesus. Bagaimana orang mengimani mengimani Tuhan jikalau dia tidak mengerti tentang konsep ketuhanannya sendiri. Ini logik sekali Pak Lam Sandai Baho. Begini Harry, Alkitab itu tidak pakai konsep-konsep ketuhanan. Tidak. Alkitab itu perintahnya beritakan Injil. Sudah cukup. Injil apa? Keselamatan. Kabar keselamatan disiarkan. Kabar baik itu. Jadi manusia yang tadinya tidak berhak masuk surga, sekarang sudah berhak masuk surga karena darah Yesus telah tertumpah untuk menggantikan kematian manusia. Begitu. Itu saja. Jadi masa bodoh lah ketuhanan itu. Gak usah lah di konsep-konsep. Tidak ada konsep-konsepnya di sini. Tuhannya Alkitab itu adalah Tuhan pencipta langit, bumi, dan segala isinya. Cukup. Tidak ada konsep-konsep lain. Tidak ada. Hanya Al-Quran yang punya konsep barangkali. Itu pun saya tidak tahu. Tuhannya Al-Quran itu diam di tempat. Tidak pernah datang ke bumi. Tidak pernah menemui manusia. Itulah konsep ketuhanan Al-Quran yang saya tahu. Ya, begitu Heri ya. Kalau Tuhannya Alkitab itu membuktikan dirinya ada dengan cara menjelma menjadi manusia. Sehingga menyerahkan nyawanya untuk mengganti kematian manusia. Itu konsep keselamatan yang dikasihkan oleh Alkitab. Bukan konsep ketuhanan, tidak. Konsep ketuhanan tidak ada diajarkan Alkitab karena Tuhan itu ajaib. Oh, Alkitab memperkenalkan Tuhan kepada saya sebatas kemampuan saya menerima. Sebatas kemampuan otak saya menerima. Alkitab memperkenalkan Tuhan saya dengan apa? Lihatlah bintang di langit, lihatlah gunung-gunung, lihatlah hutan-hutan sana, lihat segala macam ini. Yang ciptakan adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Itu saja. Itu memperkenalkan, tidak ada yang lain. Tidak dikatakan Tuhan saya punya mata, Tuhan ini. Tidak ada analisa, tidak ada. Cukup. Lalu diperintahkan. Perintahnya apa? Beritakan Injil. Ya. Jadi Alkitab itu memperkenalkan Tuhan kepada kami hanya dari ciptaannya ini. Lihatlah ciptaannya ini. Tuhan yang bikin. Ya, itu saja Pak Heri. Tidak ada analisa-analisa lain. Tidak bisa dianalisa Tuhan itu. Diciptakan dengan cara apa? Jadilah, jadi. Nah itu, bagaimana saya bisa menjelaskan itu? Dari bahan yang tidak ada menjadi ada. Ini tidak bisa dijelaskan oleh otak dan logika manusia. Tidak mampu memahaminya itu. Dari bahan tidak ada menjadi ada. Itulah Tuhan itu. Jadi caranya Alkitab memperkenalkan Tuhan hanya sampai di situ. Tidak ada lebih dari situ. Sekarang begini saja. Dari tadi kita cuma adu asumsi, argumen tanpa dasar. Baik, mari kita masuk ke ranah dalil. Coba perhatikan. Saya akan mengutip Matius pasal 1 ayat 21
ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Coba perhatikan, ya. Orang Kristen sepakat ayat ini tersebut, ya, ayat itu merupakan nubuat Allah buat Maria bahwa ia akan melahirkan anak laki-laki yang bernama Yesus sebagai penyelamat, yaitu umat Israel, umat Bani Israel. Nah, secara logika, setiap yang dilahirkan pastilah bukan Tuhan. Yesus dilahirkan berarti Yesus bukan Tuhan, Pak. Kenapa saya berani katakan seperti itu? Ada dasar dalilnya. Coba Anda buka di dalam Bilangan pasal 23 ayat 19. Allah bukanlah manusia sehingga ia berdusta, bukanlah anak manusia sehingga ia menyesal. Ya, kalau kurang lengkap, Anda bisa lihat di dalam kitab Hosea pasal 11 ayat 9. Ini bukan copy paste. Saya sudah potokan tadi di samping kopi dan rokok saya. Saya lagi pegang Bible, di depan saya lagi ada Alkitab. Coba perhatikan di dalam Hosea pasal 11 ayat 9. Ya. Aku tidak akan melaksanakan murkaku yang bernyala-nyala itu, tidak akan membinasakan Efraim kembali, sebab aku ini Allah dan bukan manusia. Ya, sebab aku ini Allah dan bukan manusia yang kudus di tengah-tengahmu, dan aku tidak datang untuk menghanguskan. Jelas sekali. Ya. Nah, selain itu juga Pak Lamsene Baho, ya. Dah, cukup sampai di sini saja dulu. Saya rasa nanti kepanjangan. Mungkin tidak semuanya Anda dengar. Cukup sampai di sini dulu, silahkan ditanggapi. Nah, ini yang saya senang. Anda katakan cukup melihat bintang, cukup melihat bulan, cukup melihat tumbuh-tumbuhan dan lain-lain. Dan tidak diperintahkan untuk mengenal. Tidak disuruh melihat bahwa Tuhan punya mata, punya telinga, bla bla segala macam. Pertanyaannya adalah, kenapa Anda mengakui Yesus yang punya mata, punya telinga, punya hidung, punya upil, bla bla segala macam sebagaimana manusia, itu sebagai Tuhan? Dari mana Anda punya sumber ini? Hebat, Pak Heri, hebat. Jadi Pak Heri itu menggabungkan konteks yang beda dengan kelahiran Yesus. Sejelaskan Pak Heri ya. Jadi Yesus lahir itu, kenapa dia harus lahir? Untuk membuktikan bahwa dia adalah sama dengan manusia lemah. Harus sama dengan saya. Dia harus menjadi manusia. Kenapa dia harus menjadi manusia dan sama dengan manusia? Supaya saya tidak bisa berdalil lagi mengatakan bahwa jika Yesus atau Tuhan datang ke dunia ini menjadi berbentuk Tuhan juga tidak berbentuk manusia, mampu mengalahkan setan, mampu tidak berdosa, mampu berbuat apa saja, maka saya berkata dan berdalih, ya Tuhan sih maha kuasa, maha mampu. Jangan disamakan dong dengan manusia lemah. Bisa saya berkata seperti itu. Tuhan mampu lah melakukan semua pekerja perintah Tuhan. Itu bisa saya berdalih. Jadi kita lihat ya, Heri. Dari zaman Adam sampai saat ini, tidak ada manusia yang tidak melanggar hukum Tuhan. Seolah-olah Tuhan itu memberikan hukum yang tidak bisa dilakukan oleh manusia. Nah, untuk membuktikan dan menunjukkan bahwa hukum Tuhan itu bisa dilakukan oleh manusia, ya, Tuhan menjelma menjadi manusia lemah, ya. Dengan cara apa? Dia lahir mengikuti kelahiran manusia. Dia tidak berpengetahuan. Dia diajari mamanya untuk berbicara, diajari berjalan untuk membuktikan dirinya adalah manusia, ya. Supaya saya tidak bisa berdalih lagi bahwa hukum Tuhan itu tidak bisa dilaksanakan oleh manusia.
Jadi setelah Tuhan menjadi manusia Yesus, terbukti bahwa manusia Yesus bisa melakukan perintah Tuhan itu yang 10 itu. Tidak pernah berdosa. Tidak berdosa. Jadi hanya Yesuslah yang tidak melanggar hukum Tuhan. Hanya Yesuslah manusia yang tidak berdosa. Artinya Tuhan itu memberikan hukum yang bisa dilakukan oleh manusia. Dan dengan cara demikian jugalah Yesus bisa memberikan teladan bagi saya. Dia bilang, aku telah meninggalkan teladan bagimu. Apa teladannya? Dia digodain setan, kalah setan. Dia lapar, tapi tahan untuk menahan lapar. Dia disiksa dan mati tersalib, tahan, dihina dan disiksa. Itu menjadi contoh bagi saya, teladan saya. Itulah sebabnya Yesus menjadi manusia. Yang kamu bilang tadi, di Ulangan dan di mana tadi kamu bilang itu? Itu adalah sifat, kata-kata sifat. Tuhan bukan manusia. Artinya waktu Tuhan itu tidak seperti manusia bisa menyesal. Tuhan tidak seperti manusia bisa mengingkar janji. Itu maksudnya. Jadi bukan manusia Yesus dimaksud itu bukan. Itu beda judul. Beda konteks ya. Beda konteks. Baca dari atas ke bawah itu. Apa yang kamu bacakan tadi ayat itu. Jadi itu sifatnya, itu maksudnya. Sifat Tuhan tidak sifat manusia. Jadi bukan maksudnya mengatakan Yesus bukan Tuhan. Bukan. Ya Heria harus belajar. Harus dipelajari dengan baik-baik. Terima kasih Heri. Tadi Anda katakan bahwa kata menjadi, kata menjelma tidak tepat. Sekarang Anda inkonsisten ingin mengatakan kalau Yesus menjadi manusia. Di saat saya kasih analogi yang logis, Anda tolak. Gimana sih? Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Ya kalau dia tidak punya kuping, ya tidak manusia lagi namanya. Kalau dia tidak punya upil, ya tidak manusia lagi namanya. Jadi, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Selesai. Tapi kata-kata menjadi ini terpaksa saya gunakan karena tidak ada kata-kata menjadi lagi. Kamu tidak setuju. Mau kata pakai apa saya? Tidak tahu lagi pakai apa lagi saya. Nggak ada. Cuma itu kata-kata yang ada sama saya. Untuk menyatakan bahwa Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Selesai. Kalaupun asumsi Anda ini dibenarkan oleh dalil Bible, coba Anda kutipkan dalilnya di mana yang bisa menguatkan, yang mendasari asumsi Anda ini. Itu pertama. Kedua, kalaupun Tuhan ingin menjelma menjadi manusia supaya melihatkan kasih karunia-Nya, kenapa tidak pada zaman Nabi terdahulu? Kenapa tidak pada zaman Abraham? Dia menjelma menjadi manusia dan jelmaannya itu dituhankan. Atau tidak kenapa pada zaman Nabi Adam? Dia menjelma menjadi manusia supaya ketahuan, supaya dia bisa menjadi manusia yang lemah. Ya, Anda berasumsi, saya jawab dengan asumsi. Cuman satu, asumsi saya berdasarkan dalil. Di dalam kitab para nabi, khususnya di dalam 2 Tawarik pasal 6, ya, pasal 6 ayat 23, mulai daripada ayat 21 sampai dengan 23. Di sini dikatakan Allah itu Maha Pengampun, Pak Lamsanai Baho. Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun, sehingga dia tidak perlu belusukan lagi menjelma menjadi manusia hanya sekedar untuk mengampuni dosa. Coba saya bacakan dalilnya. Aduh, ini Bible saya ini agak kecil tulisannya, ini agak susah. 2 Tawarik pasal 6. Nah ini. Ya. Tak perlu saya bacakan konteksnya karena terlalu panjang, tapi tidak jauh daripada konteksnya, maksud daripada ayat ini.
2 Tawarik pasal 6 ayat 23. Kita mulai ayat 21. Dan dengarkanlah permohonan hambamu dari surga, dan apabila engkau mendengarkannya, maka engkau akan mengampuni. Ya, ayat 23, maka engkau pun hendaklah mendengar dari sorga dan bertindak serta mengadili hambamu, yakni membalas perbuatan orang-orang bersalah, menanggungkannya kepada orang itu sendiri, tetapi membenarkan orang yang benar dengan membalaskannya kepadanya sesuai dengan kebenarannya. Pak Lamsendai Bahu yang terhormat, ayat ini benar sekali. Apalagi kalau Anda mau baca dari ayat 18-nya, di mana Salomo mengatakan, jangankan bait ini, bumi pun atau langit yang di atas langit pun tidak akan mampu jikalau Tuhan itu turun ke bumi. Ya, karena itu makanya ayat ini benar sekali, Pak Lamsendai Bahu. Allah cukup berdiam di surga untuk bertindak. Allah akan mengadili manusia sesuai dengan perbuatannya. Allah akan membalas perbuatan hambanya yang bersalah dan lain-lain. Allah cukup mengampuni, cukup diam di surga, nggak perlu belusukan ke bumi, menjelma menjadi manusia. Ini logis dan berdalil, Pak Lamsendai Bahu. Heri, itulah Alkitab itu. Itulah saya. Memang tidak tepat. Tidak tepat, tapi itulah yang dapat digunakan. Ya, memang tidak tepat, tapi kata-kata itulah yang hanya kata-kata yang dapat digunakan untuk menjelaskan Tuhan yang menjadi manusia itu, karena tidak ada kata-kata lain lagi. Jangan ke orang lain dulu, Pak Lamsendai Bahu, karena waktu saya juga terbatas. Kopi saya sudah habis, walaupun rokok saya baru saya beli. Fokus ke saya biar cepat kelar. Ntar ujung-ujungnya nanti Anda off dengan alasan kemalaman. Ya saya juga nanti kalau kemalaman saya juga off dengan alasan kemalaman juga. Kalau tidak tepat, kenapa Anda gunakan, Pak Lamsendai Bahu? Lucu. Kalau tidak tepat, tapi kenapa Anda gunakan? Bukan tidak setuju, tapi Anda sendiri yang mengatakan tidak tepat. Masalahnya sekarang yang sudah nyata-nyata Anda aku tidak tepat, tapi kenapa masih Anda gunakan? Saya rasa diskusi kita sudah selesai, karena itu bolak-balik terus, karena Pak Heri saya tahu tidak setuju dengan saya gunakan kata-kata menjadi dan kata-kata menjelma. Ya kalau sudah tidak setuju apa boleh buat? Ya silakan aja, Pak Heri tidak setuju. Tidak ada kata-kata lain yang bisa saya gunakan pengganti kata-kata menjadi dan kata-kata menjelma itu. Sorry Pak Heri ya. Lucu tidak lucu, karena memang tidak ada kesempurnaan bahasa itu, tidak ada yang sempurna. Ya. Dari dulu saya katakan, baik manusia, baik pemikiran manusia, baik kata-kata manusia, tidak ada yang sempurna. Bahasa manusia tidak mampu menjelaskan ketuhanan Alkitab itu. Tidak ada kemampuan bahasa, tidak cukup kata-kata manusia yang mampu menjelaskan Tuhannya Alkitab itu. Dan otak dan logika manusia pun tidak mampu menjelaskan Tuhannya Alkitab itu. Makanya Alkitab tidak memerintahkan saya untuk menganalisa Tuhan, memberitakan tentang Tuhan. Tidak. Yang disuruh hanyalah beritakan Injil, beritakan kabar baik, beritakan kabar keselamatan yang Tuhan telah berikan kepada manusia. Itu saja. Bukan untuk menjelaskan tentang Tuhan. Jangan paksa kami untuk menjelaskan tentang Tuhan, karena kami tidak mampu menjelaskan itu, Pak Heri. Pak Heri. Ya. Dulu saya juga bertanya seperti itu. Kenapa saat Adam berdosa tidak langsung ditebus dosanya itu? Kenapa ya? Itu pertanyaan saya. Kok terlalu lama-lama begitu? Kenapa? Ternyata Tuhan mau menunjukkan betapa buruknya dosa itu, betapa kejamnya dosa itu, dibandingkan dengan betapa indahnya kasih. Jadi kasih bertentangan dengan dosa, ya.
Sangat indah kasih itu, damai. Betapa indahnya damai itu. Jadi dosa itu dibiarkan Tuhan berlarut-larut supaya manusia merasakan betapa pedihnya dosa itu, betapa buruknya dosa itu, betapa kacau balaunya dosa itu. Lihat, mulai dari zaman Adam sampai saat ini, perang di mana-mana, egois, mempertahankan harga diri. Ini yang menyebabkan kekacauan itu. Dosa ini. Dosa inilah buruknya dosa itu. Ya. Kalau orang mempertahankan harga dirinya, itulah dosa. Karena dia bertentangan dengan kasih. Makanya Tuhan mengatakan, Yesus mengatakan, kasihilah musuhmu, ya. Kasihlah sama manusia seperti mengasihi dirimu. Kasihi musuh. Jadi jauh lebih indah kasih itu. Kalau kita mengasihi musuh, artinya kita tidak bisa membalas kejahatan dengan kejahatan. Artinya damai. Jauh lebih enak hidup damai daripada hidup dalam dosa. Untuk mempertahankan harga diri, mempertahankan kehendak, itu kan dosa. Jadi Tuhan membiarkan dosa itu sampai sekarang ini supaya manusia melihat dan bisa membandingkan betapa buruknya dosa itu, betapa indahnya kasih itu. Itu Pak Heri ya? Ya harus saya gunakan karena hanya itu kata-kata yang bisa saya gunakan. Ya? Kenapa? Jangan tanya lagi kenapa. Karena disitulah kemampuan, hanya sampai di situ kemampuan bahasa manusia untuk menjelaskan menjelmanya Tuhan menjadi manusia itu. Tidak ada bahasa-bahasa lain yang bisa menjelaskan itu. Berarti Anda menggunakan sesuatu yang tidak tepat. Dalam iman ini apa sebutannya? Mengimani hal yang tidak tepat. Jangankan untuk kita masuk ke ranah iman, penggunaan kata yang tidak tepat saja Anda masih gunakan. Apalagi kalau kita mau masuk ke ranah iman, hal yang tidak tepat untuk diimani masih tetap Anda imani. Karena dasarnya saja penggunaan kata yang tidak tepat saja masih Anda gunakan. Artinya di sini Anda cuma asal imani. Memang di dunia ini tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tepat. Hanya di surga yang ada kesempurnaan itu. Hanya di surga yang ada ketepatan. Jadi selama saya di dunia ini, tetap menggunakan hal-hal yang tidak sempurna. Artinya pilihan Anda untuk saat ini, Anda mengakui bahwa pilihan Anda itu tidak tepat, begitu? Karena tidak ada yang sempurna, tidak ada yang tepat, begitukah? Coba Anda dengarkan voice note saya sampai selesai. Saya yakin kalau Anda dengarkan voice note saya sampai selesai, sanggahan Anda bukan cuma hanya sebatas ini. Saya bawakan dasar dalil 2 Tawarik pasal 6. Ya, kalau mau baca secara konteks silahkan baca dari ayat 18 sampai dengan ayat 23. Saya bacakan dasar dalilnya, Pak. Bahwa Tuhan itu nggak perlu harus belusukan ke bumi, Pak. Baca sendiri konteksnya. Haruskah saya ulangi lagi? Makanya voice note saya memang agak panjang. Tapi kenapa harus panjang? Karena penjelasannya harus mendetail. Tidak bisa disingkat-singkat. Bukan pesan singkat. Kita dialog. Coba dengarkan sampai selesai. Saya yakin Anda tidak mendengarkan sampai selesai. Kalau Anda mendengarkan sampai selesai, tanggapan Anda bukan cuma sampai di sini. Pertama, saya jelaskan 2 Tawarik pasal 6 ayat 18 sampai dengan 23 berdasarkan konteks. Dan saya tidak mengambil kesimpulan buta, tapi berdasarkan konteks. Itu pertama. Kedua, oke, mari masuk ke ranah dalil. Coba Anda bacakan nubuatan yang Anda maksud. Kita lihat konteksnya nubuatan itu. Nyambung nggak dengan Yesus? Jangan terlalu panjang-panjang, Heri. Gini saja, Pak Heri. Saya lebih percaya kepada kata-kata Yesus daripada kata-katamu. Kata-kata Yesus yang tercatat di dalam kitab yang mengatakan, nubuatan ini telah saya genapi. Nubuatan inilah yang saya genapi saat ini. Kamu telah melihat
nubuatan saya genapi. Artinya Yesus itu menggenapi nubuatan-nubuatan dalam Alkitab Perjanjian Lama. Kamu jelaskan pun itu dengan asumsimu, karena beda beda konteksnya, ya tidak mungkin saya berterima, Pak Heri. Yang jelas kata-kata Yesus itu bisa saya ingat. Nubuatan-nubuatan di Alkitab itu diakui Yesus tentang dia. Gara-gara itulah dia ditangkap, lalu disalibkan. Begitu Pak Heri. Dalil yang kamu gunakan itu Heri, konteksnya beda. Dalil yang kamu gunakan itu untuk menyatakan sifat Tuhan itu tidak sama dengan sifat manusia, bukan menyatakan Tuhan bukan manusia. Ya, kalau harus kita baca dengan sempurna ke atas, saya sudah baca itu Pak Heri. Pak Heri, itu bukan masalah baru, udah masalah lama itu. Loh, yang panjang itu kan saya bacakan dalil, Pak. Konteks dalil yang saya bacakan itu pun saya ringkas. Ya, itu pun saya ringkas. Konteksnya, bukankah kita membahas dalil Bible itu berdasarkan konteks? Baca saja sendiri dari 2 Tawarik pasal 6 ayat 18 sampai dengan 23. Lalu Anda dengarkan kesimpulan saya. Saya menyimpulkan berdasarkan konteks. Kok Anda katakan jangan panjang-panjang? Apakah Anda tidak percaya lagi dengan Bible Anda, dengan 2 Tawarik pasal 6 itu? Kalau mau lanjut silahkan pasal 7 dan pasal 8-nya itu saling bersangkutan. Terlalu panjang juga nanti saya bacakan keseluruhannya. Aduh, gimana sih Pak? Maaf Pak Heri, itu perkataan Yesus banyak itu, tidak bisa saya kopaskan itu. Setiap dia berbicara, berkhotbah di mana-mana, dia mengambil kitab, lalu buka kitab Yesaya, ya, dibacakan di depan orang-orang Yahudi dan orang-orang yang ngumpul di bait suci. Nah, nubuatan ini telah kamu dengar saat ini. Inilah yang telah saya genapi. Banyak ayat mengatakan seperti itu. Gara-gara itulah dia ditangkap. Gara-gara itulah dia dibenci. Gara-gara itulah dia disalibkan. Karena mengaku Mesias yang menggenapi nubuatan di Alkitab itu. Itu Pak Heri. Jadi Pak Heri tidak baca. Jadi mau saya ulangi baca, nanti saya tunjukkan saya tidak mampu untuk mengopaskan itu Pak Heri. Gitu banyak itu kata-kata Yesus itu yang menyatakan dia Mesias. Maka di pengadilan tanya, apa kamu Mesias? Iya, saya Mesias. Lalu selalu berkhotbah di bait suci. Nubuatan ini telah saya genapi saat ini. Itu. Jadi tidak usahlah Pak Heri, saya tidak bohong Pak Heri, nggak usahlah saya kopaskan. Tapi bacalah kembali, belajarlah tentang apa yang dikhotbahkan Yesus setiap hari, ya. Pasti ketahuan tentang nubuatan tentang dia, ya. Kalau banyak, saya cuma minta 1 atau 2 di dalam Perjanjian Lama di mana kata Anda ada nubuat tentang Yesus. Pertama, kedua, terkait masalah Mesias, Mosia, atau Kristus. Anda tahu arti Mesias itu apa? Saya tidak menyangkal Yesus itu Mesias menurut Bible loh ya. Menurut Bible, konteksnya kita berbicara masalah Bible. Bukan dalam arti ini menurut iman saya, tidak. Menurut Bible, Yesus itu Mesias. Mesias itu kan adalah utusan. Mesias itu kan adalah orang yang diurapi dengan minyak kudus, ya, seorang raja ditasbihkan, diurapi, disebut Mesias. Kores juga diurapi, Daud juga diurapi. Apakah Anda mau menyembah Daud? Karena Daud juga diurapi, disebut Mesias. Apakah Anda mau menyembah Kores? Karena Kores juga diurapi, disebut Mesias. Begitukah? Ya, sementara Yesus mulai dia dilahirkan sampai dia konon katanya mati di palang salib, tidak pernah menjabat memerintah sebagai seorang raja. Artinya Anda tidak dengarkan voice note saya. 2 Tawarik pasal 6 ayat 8 sampai dengan ayat 23 bukan bercerita tentang sifat,
tapi berbicara tentang keagungan Tuhan. Bahwa kata Salomo, jangankan bait yang kubangun ini, bumi pun atau langit yang di atas langit pun tidak akan mampu menampung jikalau engkau turun. Itu ayat 18 dan seterusnya, terlalu panjang. Nanti kepanjangan kalau saya bacakan sampai ayat 23-nya. Anda buka sajalah Bible Anda. Artinya Anda tidak mendengarkan voice note saya. Aduh, hargai dong Pak omongan saya, voice note saya. Saya tahu itu doa. Ya. Sekarang kalau saya balik, Yohanes pasal 17 ayat 5. Bukankah kalian juga sering mengartikan secara harfiah? Bukankah orang Kristen sering mengartikan secara harfiah? Padahal konteksnya Yohanes pasal 17 itu adalah doa Yesus. Jangan plimplang dong. Jangan timpang dong. Di saat ada ayat yang mana konteksnya itulah doa, tapi merugikan argumentasi, kalian katakan itu doa. Di saat ada ayat yang nyata-nyata doa untuk murid Yesus dari Yesus, yang menguntungkan argumentasi kalian, kalian katakan, oh itu arti sesungguhnya. Saya sudah paham betul dengan cara dialog seperti ini. Makanya saya berani angkat ayat itu. Ya. Itu doa tauladan. Di dalam doa itu Salomo mengajarkan, mensyairkan bahwa memang pada faktanya, ya, pada faktanya, kemarin si Uti Watemena mengartikan ayat itu secara harfiah di dalam pasal 6 dan 7-nya. Pasal 7-nya diartikan secara harfiah bahwa memang betul Allah menemui Salomo dengan berbentuk berupa api. Nah, cara kalian sendiri saja sesama Kristen memahami menafsir Bible saja berantakan. Ya, memang kenyataannya seperti inilah di dalam kekristenan. Itu kan doa, syair itu. Doa itu bukan kenyataan sebenarnya itu, bukan kata-kata sebenarnya itu Pak Heri. Jangan digabung-gabungkan, itu bukan real itu. Doa apa atau syair atau nyanyian Salomo itu. Pak Lamsene Baho, kok Anda beralih kepada Quran sih? Kita lagi bahas Bible. Ya. Loh, ini padahal sudah jelas. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Orang Kristen itu tidak pernah mempermasalahkan itu. Ayat itu dicabut oleh orang-orang Islam menjadi dalil-dalil untuk menyalah-nyalahkan orang Kristen. Ya, doa Yesus itu tidak ada masalah. Pak Lamsene Baho, kok Anda beralih kepada Quran sih? Kita lagi bahas Bible. Ya. Loh, ini padahal sudah jelas. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia, inilah jalan yang lurus. Artinya jalan yang lurus itu ialah menyembah hanya kepada Allah, Tuhannya Nabi Isa dan Tuhannya kita semua. Bagaimana di sini Anda mau mengartikan bahwa Nabi Isa adalah Tuhan? Justru ayat ini menggugurkan daripada iman Kristen yang menuhankan Nabi Isa. Jelas, ya. Sesungguhnya Allah huwa rabbi wa rabbukum a'budu haza siratum mustaqim. Sesungguhnya Allah Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Sembahlah Dia ini sembahlah Allah, bukan sembahlah Nabi Isa. Karena Nabi Isa katakan, sesungguhnya Allah Tuhanku, Tuhan Heri, Tuhan Lamsene Baho, dan Tuhan umat manusia, dan Tuhanmu. Ya, maka sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Lalu
sangkut pautnya kepada konsep ketuhanan Nabi Isa, di mana justru ayat ini menggugurkan iman kalian. Bagimu itu berbenturan, bagi kami tidak. Searah semua itu. Cuma kamu itu mencari-cari kesalahan karena Al-Quranmu itu bertentangan dengan ajaran Alkitab. Kami sudah tahu kok itu semua. Sampai mati-matian bagaimana macam cara untuk menyalahkan Alkitab, untuk menyalahkan penafsiran atau pemahaman orang Kristen terhadap Alkitab. Jadi kamu pakailah pikiranmu untuk menyalahkan Alkitab, menyalahkan orang Kristen. Padahal Al-Quranmu sendiri membenarkan Alkitab kami, atau Taurat dan Injil itu. Jadi sekarang umat-umat Islam mabok, tidak tahu apa-apa, bingung. Karena Al-Quran membenarkan Alkitab. Ternyata bertentangan ajarannya. Itu yang bikin kamu kacau sekarang ini. Sorry Pak Heri, itu salah kopi. Itu sudah saya ganti. Masih banyak lagi kata-kata Yesus menggenapi nubuatan tentang dia. Itu bukan nubuat, Matius, Yohanes, itu bukan nubuat. Sementara tadi yang Anda katakan nubuat di dalam perjanjian lama. Makanya saya ajak Anda untuk bahas. Kutip dalilnya di dalam perjanjian lama, di mana Anda katakan Yesus dinubuatkan. Kita lihat konteksnya. Makanya voice note saya tolong didengarin sampai selesai. Membenarkan di sini bukan dalam arti mengakui bahwa Bible yang Anda pegang sekarang itu tidak. Pahami dulu kata membenarkan. Membenarkan dalam arti dalam rukun iman kami wajib mengimani bahwa nabi-nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut kitab yang telah diberikannya, itu wajib untuk kami benarkan, untuk kami imani. Tapi tidak wajib untuk kami ikuti karena kami sudah mengimani Nabi terakhir yaitu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta Al-Quran. Kami mengimani, mengakui kalau memang betul Taurat, Zabur dan Injil itu benar-benar diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa, kepada Nabi Daud, kepada Nabi Isa. Ya, itu yang wajib kami benarkan, bukan dalam arti kami harus mengikuti, tidak. Pahami dulu kalau Anda ingin berbicara masalah keislaman. Oke, sepertinya Pak Lamsan Bahu sudah nggak ada lagi di balik layar karena sudah hampir 10 menit saya tunggu. Baik, saya mengambil sebuah kesimpulan bahwa ternyata Pak Lamsan Bahu secara pribadi mengimani sesuatu yang tidak tepat. Dasar daripada perkataan yang tidak tepat saja Pak Lamsan Bahu sudah pakai dan sudah menjadikan sebagai dasar sebuah keimanannya. Ya, itu pertama. Kedua, setiap argumentasi Pak Lamsan Bahu yang mengatakan kalau Tuhan turun menjelma menjadi manusia itu sudah terbantahkan, terpatahkan oleh dalil-dalil yang mana dalil itu berasal dari kitab suci Pak Lamsan Bahu sendiri. Dan lucunya Pak Lamsan Bahu mengatakan setiap voice note saya itu cuma berdasarkan asumsi. Dari sini saya bisa mengambil kesimpulan Pak Lamsan Bahu tidak mendengarkan seluruh voice note saya sampai selesai. Kalau dia katakan asumsi, artinya dalil yang saya bacakan itu berarti dia anggap sebagai sebuah asumsi. Oke Pak Lamsan Bahu, saya akhiri sampai di sini dulu karena sudah sangat malam. Saya akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.